Karena pada saat soal, panjenengan semua diminta untuk menjadi seorang perawat profesional, yaitu perawat yang menjalankan tupoksinya, tidak overlapping, seperti itu. Oke, nggih. Tidak berlama-lama, kita lanjut ke soalnya. Mbak izin share screen, nggih. Bapak. Bapak Ibu, apakah soalnya bisa dilihat dengan jelas di layar panjenengan semua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas nggih? Kita Jelas. mulai dari nomor 1. Oke, saya tandai dulu pakai. Kita mulai dari nomor 1. Tindakan keperawatan yang menjadi prioritas pada kasus. Seorang laki-laki usianya 50 tahun datang ke UGD oleh keluarganya karena mengalami kejang. Saat di rumah, sampai lidah berdarah karena tergigit. Saat di UGD pasien kejang lagi. Pemeriksaan fisik ditemukan luka di kaki. Dokter mendiagnosa pasien tetanus. Apa tindakan keperawatan prioritas pada kasus di atas? Yang C, menempatkan pasien di Yang kamar C, Bapak. Yang C. Yang C. C. Pengganjal lidah. Kalau nanti ada jawaban menggunakan retracker. Retracker itu semacam bur kecil dari karet. Nah, itu sebelum melakukan pengganjalan lidah dilakukan di rahang. Oke. Retracker ya. Retracker sebelum pakai pengganjal. Karena ini jawabannya ada langsung pengganjal lidah, ya sudah langsung bisa untuk dijawab C. Oke, selanjutnya nomor 2. Prioritas masalah pada pasien. Seorang laki-laki 30 tahun datang ke RS dengan keluhan nyeri daerah ulu hati. Pada pengkajian diperoleh data pasien memiliki riwayat gastritis 3 tahun yang lalu dan sering kambuh. Pasien biasa mengkonsumsi kopi, skala nyerinya 2, pasien masih bisa makan dan minum walaupun sedikit. Apakah prioritas masalah pada pasien? Prioritas masalah pada pasien yang muncul adalah Yang A, Bapak. yang A. Tunggu. Karena soalnya memfokuskan menghighlightkan pada nyeri, dengan data-data yang lain tidak terlalu jelas. Pak, kenapa kok nggak resiko defisit volume cairan? Karena data defisit cairannya tidak lengkap. Kenapa kok nggak kurang nutrisi? Karena dia tidak ada data yang mendukung untuk kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. Gitu nggih. Saya lanjutkan nomor 3. Bagaimana posisi yang tepat dianjurkan perawat? Seorang pria umurnya 55 tahun menderita asma bronkial. Menurut sesak nafas dari hasil pemeriksaan fisik RR36 terdapat pernafasan cuping hidung ya. Tata laksana asma Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Posisi Semipolar B. ini guideline-nya B. Semipolar. Nomor 4, masalah keperawatan utama.
Seorang laki-laki 58 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri tembus punggung. Tekanan darah 150, nafasnya 32, suhunya 36, nadinya 68. Apakah masalah keperawatan utama? Iya, Bapak. Nyeri akut. Nyari akut gitu nggih. Bener. Nyari akut. Selanjutnya nomor 5. Bapak dan Ibu, jika panjenengan mengalami miskomunikasi, maksudnya tidak mengerti kenapa jawabannya seperti itu, alasannya, monggo silahkan untuk memberikan feedbacknya bisa lewat chat ataupun langsung pakai suara. Nonton nggih? Saya lanjutkan nomor 5, masalah keperawatan utama. Seorang laki-laki 69 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan muntah 3 kali. Diare 6 kali sehari dengan konsistensi cair, tidak ada lendir. Turgor kulit kurang dari 2 detik. Mukosa lembab, badannya terasa lemas. Tekanan darah 120, nadi 80, suhu 38. Frekuensi nafas 20. Masa keperawatan utama Defisit volume cairan. defisit volume cairan 3 kali di hari ya. Defisit volume cairan. Itu nggih. Karena ditemukannya 3 kali di hari 6 kali sehari. Meskipun turgor kulitnya masih bagus ya. Oke. Karena outputnya lebih banyak, outputnya lebih banyak daripada input. Oke, selanjutnya nomor 6. Tindakan keperawatan yang pertama kali atau prioritas gitu aja. Orang pria usianya 45 tahun datang ke UGD. Jatuh dari atap memperbaiki rumahnya, tampak menyeringnya kesakitan. Terdapat bunyi krepitasi, deformitas, bengkak, hematom pada tulang patella. Bagian dekstra, bagian kanan. Oleh dokter diagnosa fraktur patella. Tata laksana yang utama untuk kasus di atas adalah yang mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? D. D. Membalut patella dengan C, Pak. C. Memasang bidet di sisi lateral dan medial lutut. Yang D, Bapak. Ya. Pak. Gitu. Imobilisasi ini tata laksananya adalah imobilisasi. C memang imobilisasi, tapi tidak terlalu efektif ketimbang E. Jadi pada kasus patella atau kaki ya itu di belakang, bagian belakang agar tidak nekuk karena anatomisnya adalah maju mundur bukan ke samping gitu nggih. Kalau ke samping pakai lateral gitu. Kalau tangan berarti sisi dalam. Seperti itu nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selanjutnya nomor 7. Tindakan keperawatan yang segera dilakukan. Berarti ini adalah yang prioritas. Seorang perempuan 32 tahun mengalami fraktur femur, dipasang gips 1 jam. Setelah pemasangan mengeluh adanya nyeri, tegang pada area distal pemasangan gips.
Area distal pemasangan grip tampak mengalami sembab edem, penurunan denyut nadi. Ini berarti tanda-tanda apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kompartemen. Ya, sindrom kompartemen. Ya, jadi ada 5P. Pain, pallor, pulseless, paralisis, parestesia. Itu nggih, sama pain. Nah, jadi apa tindakan yang harus dilakukan selanjutnya? Oke, Pak. C, langsung dibuka gipnya. Itu nggih. Selanjutnya nomor 8. Apakah masalah keperawatan prioritas? Seorang ibu usia 24 tahun dibawa ke UGD mengeluhnya sesak. Setelah terkena ledakan kompor gas, suaranya parau, saat berbicara kulit wajah meleput dan terdapat bulan. Ibu tampak batuk-batuk, mengeluarkan sekret warnanya kehitaman, kadang kesakitan. Berarti ini kasus apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? C, Bapak. Ya, C, trauma inhalasi. Jawabannya adalah C, gangguan bersihan jalan nafas. Nggih, benar. Oke. Nanti kalau ditanya intervensinya apa, berikan oksigen. Gitu nggih. Tetapi kalau kasus trauma inhalasi, guideline-nya itu endotracheal tube kalau orangnya nggak sadar. Tetapi kalau panjenengan perawat, diberikannya adalah oksigen. Jadi nanti jangan sampai overlapping nggih. Kalau ditanya pasien tidak sadar, kasusnya kayak di atas, terus ada jawaban ETT atau RW definitif, baik itu tracheostomi maupun ETT, jawablah yang pemberian oksigen. Gitu nggih Bapak-bapak di Ibu-ibu. Karena untuk ETT guideline-nya itu adalah mengikuti untuk dokter. Nomor 9, diagnosa keperawatan yang utama. Seorang perempuan usia 50 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri pada dada kiri depan dan tidak berkurang dan saat beristirahat. Nyeri tidak menjalar ke bagian tubuh lain dan bisa ditunjuk. Bisa ditunjuk. Berarti bukan serangan jantung karena tidak menjalar dan bisa ditunjuk. Tanda vital menunjukkan suhunya 38, frekuensi nadinya 90. Klien takut dirinya mengalami serangan jantung koroner dan hanya berbaring di tempat tidur. Jawabannya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Nomor 9. Nyeri akut, Bapak. Ya, nyeri akut. Benar. Nyeri akut. Oke. Selanjutnya nomor 10. Apakah penjelasan yang seharusnya diberikan kepada pasien selama menggunakan GIP di rumah? Seorang perempuan usia 20 tahun datang ke IRD karena jatuh dari tangga. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pasien mengalami dislokasi sendi siku kanan. Dokter melakukan reposisi, dipasang GIP dan pasien diperbolehkan pulang. Penjelasan apa kira-kira yang harus diberikan? C. B. A. Yang E. Ya, kita baca nggih, seorang pasien 20 tahun nggih, dilakukan pemasangan reposisi dan dipasang GIP dan pasien diperbolehkan untuk pulang. Yang harus dijelaskan pasien yang paling utama, dijelaskan pasien dengan kondisi pembebatan atau pembidean. Ya, ini pembidean. Berarti apa ini? A, Pak. A, C. Tanda sindrom kompartemen.
tanda sindrom kompartemen. Oke. Yang harus diedukasi pada saat perawat melakukan pemasangan GIP kepada pasien adalah mengenali tanda kompartemen sindrom. Terkadang tidak langsung muncul pada saat itu, bisa juga munculnya setelah pasien pulang. Gitu nggih? Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Saya lanjutkan nggih. Terima kasih feedbacknya. Selanjutnya diagnosa medis, apakah tindakan perawat? Seorang laki-laki 35 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas 30 menit yang lalu dan pingsan. Beberapa saat mengeluh pusing dan muntah sekali. Hasil pemeriksaan abrasi di tungkai kanan dan tangan kiri. Abrasi tungkai kanan, tangan kiri. Tekanan darah 130, denyut nadi 88, frekuensi nafas 24, suhu 36, diagnosa medis cedera otak sedang. Klien meminta minum. Apa tindakan keperawatan yang tepat? Dia COS, terus meminta minum dengan riwayat ada pingsan, mengeluh pusing dan adanya adanya muntah. Kira-kira jawabannya apa, Bapak? Jawabannya Yang B. Belum boleh minum beberapa saat. memberi minum dengan kedudukan, memberikan minum dengan posisi berbalik, menjelaskan klien belum jika tidak mau lagi, menjelaskan klien belum boleh minum. Ya, jawabannya D. J. Menjelaskan klien belum boleh minum beberapa saat. Gitu nggih. Karena kenapa? Karena pasien tidak ada urgensi untuk rehidrasi. Tekanan darahnya bagus, nadinya bagus. Oke. Nah, dan di sini ada diagnosa cedera otak. Ditakutkan nanti ada muntah proyektil dan tersedak. Gitu nggih. Selanjutnya nomor 12. Masalah keperawatan yang menjadi prioritas. Tuan R datang ke IGD dengan kesadaran menurun. Kita tandai pasien tidak minum obat secara teratur. Saat diperiksa GD gula darahnya 560, tekanan darahnya 100, nadinya 138, RR-nya 32, GCS-nya 335, turgor kulit menurun. HNS ini. Oke. Jawaban yang tepat untuk kasus di atas. Jawabannya adalah Defisit volume cairan. defisit volume cairan. Defisit volume cairan. Ada turgor kulit yang menurun. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Masalah keperawatan yang menjadi prioritas. Seorang laki-laki usianya 42 tahun dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya mengalami penurunan kesadaran. Kita tandai dulu. Saat dilakukan pengkajian didapatkan data GCS-nya 345. Good ya. 456 harusnya ya, 456. Oke. Ini kita tandai dulu 345. RR-nya 32, irregular, suhunya 38. Pemeriksaan diagnosa meningitis. Jawaban yang tepat untuk pasien di atas adalah jawabannya tepat apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Penurunan kesadaran apa? B3. Itu J. GCS-nya B3. Perfusi jaringan otak. yang E.
RL-nya ya B3. RL-nya B3, ya kan? Terus irreguler, ya, suhu bla 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 bla. Dari pemeriksaan diagnosa mengalami meningitis. Berarti jawaban yang tepat ialah Gangguan perfusi jaringan otak. gangguan perfusi jaringan otak. Oke. Kita lihat ya. Kalau ya, oke. Pada prinsipnya diagnosa keperawatan itu adalah PS. Itu PS. Problemnya apa? Etiologinya apa? Simptomnya apa? Contoh, misal kalau gangguan pola nafas ini kan P. Ini A, B, C, D, E, ini P semua. Kira-kira etiologinya ini apa? Berhubungan dengan misal Oksigen. ini kita Bu, dari pemeriksaan fisik mengalami meningitis. Sorry. Infeksi itu aja ya. Ditandai dengan peradangan selaput meningen, irreguler nafas, misal seperti itu. Ya, ini gangguan pola nafas ya. Gangguan pola nafas. Nah, terus ini ada peningkatan suhu tubuh ya, sama berhubungan dengan infeksi di SSP. Itu aja. Kerusakan mobilitas fisik ada nggak? Nggak ada. Kerusakan pertukaran gas ada nggak? Nggak ada. Oke. Ya, kerusakan pertukaran gas nggak ada. Karena yang mengalami masalah di SSP kemungkinan pertukarannya karena medula oblongata dan lain sebagainya, tapi nggak terjawab. Gangguan perfusi jaringan otak berhubungan dengan ya sama infeksi SSP, ya, ditandai dengan GCS-nya yang turun, ya, GCS yang turun, terus apalagi dan lain sebagainya. Oke, jawabannya E dan A ini benar. Misal gini, jawaban yang E ini umum. Seandainya jawaban A nggak ada, jawablah yang E. Gitu nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jawaban A atau jawaban kalau nggak ada jawabannya A, jawabannya E. Tapi kalau jawabannya ada yang A, ini kan lebih spesifik. Jadi balik lagi sama hierarkinya nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. B1, nggih. B2, B3. Nah, yang A sama yang E ini tetap masuk di B3. Masuk di B3. Jawaban yang tepat adalah apa? Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena didahulukan nafasnya dulu ketimbang kita ngomong perfusi otak. Kenapa kok gitu Pak? Kan sama di B3. Contoh, kita balik lagi ke hierarkinya. Kalau suplai oksigen tidak ada, perfusi jaringan otak tidak bagus. Gitu nih. Tapi kalau perfusi jaringan otak tidak bagus, sudah pasti yang atas tidak bagus. Gitu nih. Jadi pastikan, kalau perfusi jaringannya otak bagus, ya kan, kemungkinan nafas yang masuk atau oksigen yang masuk bisa bagus, bisa tidak. Tapi kalau gangguan pola nafas ini gagal di B1 atau B2, misal RW atau breathingnya gagal, sudah pasti fungsi neurologis ini pasti gagal. Gitu nih. Saya tulis saja nih. Jadi kalau nafas, ya misal oksigen, nafas bagus, terus
neurologi gitu Ki. Tapi kalau nafas tidak bagus, berarti neurologi tidak bagus. Gitu Ki. Atau bisa ya benar kayak gini ya. Benar kayak gini. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu kayak itu loh, kayak RJP. Kalau nadinya ada, kemungkinan nafas ada atau tidak. Tapi kalau nadi sudah nggak ada, berarti nafas otomatis nggak ada. Jadi seperti itu. Dimengerti nggih dari sini nggih? Jadi yang lebih spesifik jawablah yang gangguan pola nafas. Ini berurutan seperti itu nggih. Kalau nggak ada A, jawabannya yang E. Gitu nggih. Kalau nggak ada A, yang E. Gangguan pola nafasnya apa? Tangani infeksi. Dengan cara apa? Memberikan asupan agar infeksinya tidak menjalar. Misal seperti itu. Atau memberikan antibiotik atau memberikan lingkungan yang higienis. Seperti itu. Sampai di sini dimengerti nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Dimengerti nggih? Oke. Gimana Pak? Kalau cepat ngapalin B1 sampai B6 itu lebih Pak, gampangnya gimana? lebih jelas Pak. Suaranya agak putus-putus. Untuk lebih cepat ngapalin yang B1 sampai B6, caranya gimana, Pak? Oh, ini masuk B1, B2. Pak, bisa ulangi. Suaranya agak menggema. Halo, oke. Iya, J. Halo, J. Untuk cara biar cepat ngerti ini B1, B2 sampai B6 itu gimana caranya, Pak? Ini masuk B1, ini masuk B2. Oke. Saya jelaskan, saya bukakan materi saya yang kemarin, J. Sebentar. Oke, saya share screen. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa didengarkan suara saya? Nah, ini ya. Jadi gini, Bapak-bapak dan ibu-ibu. Semuanya dilihat dari et causa. Gitu nggih. Kan tadi ada sesak nafas. Sesak nafas bisa ditandai dengan dyspnea. Ya, ortopnea, irreguler. Ya, cepat dangkal kayak gitu nggih. Nah, kalau kita ngomong digadar, kita ngomongnya ABC. Jadi, sesak nafas itu tuh bisa karena RW. Misal tercekik. Tuh, nggih. Misal karena B, proses breathing. Apa misal? Karena tension pneumotorak, file chest. Itu kan bukan masalah RW, tapi masalah pola nafasnya. Bisa C, sirkulasi. Misal perdarahan hebat. Gitu nggih. Perdarahan hebat. Oke. Kurangnya suplai nutrisi. Turunnya hemoglobin. Seperti itu. Itu juga berlaku untuk B1, B2, dan B3. Ingat nggih, lihat et causanya. Lihat et causa. Et causanya apa? Et causanya adalah yang tadi adalah meningitis. Masuknya di B berapa? B3. GCS B3. Pola nafas tadi sesaknya karena B3. Gitu nggih. Kira-kira misal sesak nafasnya kan ini irregular ya Bapak. Nggih. Bapak Ibu. Nah, ini masuknya kan saya tandai B3. Kenapa masuknya B3? Karena et causanya dari meningitis. Ya, berarti ada masalah di susunan saraf pusat. Ya, gitu nggih. Berarti ini ada masalah. Kan datanya seperti ini. Entah itu dia kena susunan saraf pusat yang membuat nafasnya itu baik saja atau tidak, itu namanya medula oblongata.
besaran ya. Medula oblongata. Pak, kita kan nggak tahu medula oblongatanya itu bagus atau tidak. Ya, memang di sini tidak dijelaskan, tapi di sini dijelaskan adalah RR-nya irregular. Ingat nggih, RR-nya irregular. Sama kayak nyeri kemarin. Nyeri sama gangguan mobilitas fisik kalau masuknya di satu sistem fungsi tubuh B6, dulukan dulu imobilisasinya. Baru ngomong nyeri. Sama halnya seperti ini. Dulukan gangguan pola nafasnya ketimbang yang lainnya. Gitu nggih. Didulukan di Pak GCS atau gangguan pola nafas. Meski kan GCS kan ngomongnya gangguan perfusi lah ya. Ini kan ini saya tandai nggih, gangguan perfusi. Misal GCS-nya 111. Gitu nggih. Tetapi hemodinamiknya aman, ya aman. Gitu nggih. Hemodinamik dari apa? Tensi, nafas, ditandai apa? Saturasi, tidak sianosis, tidak dyspnea, tidak apnu, seperti itu. Jadi ini kan kelihatan umum, okay? Ini yang spesifik. Okay? Jadi dilihatnya seperti itu. Karena apa? Meskipun GCS-nya 11, okay? GCS-nya 11, kalau nafasnya bagus, orangnya masih bisa stabil. Gitu, okay? Dirangsang nyeri nggak respon semua. Okay? Tapi nafasnya masih bagus. Berarti suplainya masih bagus. Kalau seandainya nafasnya tidak bagus, kemungkinan B2, B3 atau yang selanjutnya, sistem fungsi selanjutnya pasti akan terganggu. Malah bisa jadi XXX. Gitu nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sampai di sini mungkin ada yang masih belum menangkap apa yang saya sampaikan. Oke, paham Pak. Nah, misal contohnya gini, suhu. Dia mungkin suhunya karena proses inflamasi. Di sini ada dua kemungkinan. Suhu bisa karena inflamasi. Jadi dia menstabilkan tubuhnya, dari infeksi dengan proses inflamasi. Berarti ini prostaglandin, serotonin, ya. Dan satu di bagian otak namanya hipotalamus, mengatur mood, mengatur suhu, seperti itu. Ini peningkatan suhu tubuh. Ini kan ada. Dulu kan mana ya? Dulu kan pola nafas. Seperti itu. Ini masuk B3 semua. Ini juga B3 ini. Ini masuk B3. Kalau kerusakan mobilitas fisik nggak bisa. Karena ini susunan saraf pusat. Nah, ini ada nggak? Nggak ada. Datanya nggak ada. Kerusakan pertukaran gas nggak ada datanya. Jadi yang masuk di B3 pada soal ini ada 3 pilihan. Gangguan pola nafas, peningkatan suhu tubuh, sama gangguan perfusi jaringan otak. Tinggal kita milih mana yang didulukan. Gitu nih. Kalau didulukan berarti yang pertama adalah A, yang kedua adalah E, yang ketiga adalah B. Ini pakemnya gitu. A, E, B. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Nggak apa-apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang tanyakan lagi? Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Mungkin Pak. Gitu nggih. Jadi kalau panjenengan nanti ketemu sama soal dan soal itu ini kan didominasi B3 nggih. Jadi kalau nanti didominasi seperti ini, jenengan urutkan saja. Kan ini jenengan kok balik lagi Pak, kan di B3 ya urutkan saja yang ini. Ini kan kayak airway breathing, ya kan? Ini kayak B3 fungsi neurologis. Ini pun juga nomor yang B ini juga fungsi neurologis ya, seperti itu. Hierarki ABCD
Ini, masukkan et causa sesuai sistem yang terganggu. Tidak selamanya tanda gejala itu murni et causa. Gitu, nggih. Tidak semuanya tanda gejala murni et causa. Artinya apa? Sesak nafas itu tidak selalu masuk A atau B ataupun B1. Gitu, nggih. Sampai di sini dimengerti nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Nggih, Pak. Nggih. Ini nanti mungkin saya kirimkan lagi, mungkin kelewatan, mungkin bisa di-save. Jadi seperti ini. Neurologi, GCS, masalah GCS, penurunan kesadaran, masuknya di B3. Irreguler nafasnya karena ya B3, karena et causanya adalah di B3 apa? Meningitis. Et causa, penyebabnya. Gitu nggih. Ya, Kak, gitu nggih. Selanjutnya, ya meskipun meningen itu tidak menjadi pengatur pernafasan dalam tubuh, yang mengatur adalah medula oblongata, tetapi datanya ada. RR32 irregular. Ini data. Ngoten nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya lanjutkan. Terima kasih atas feedbacknya. Oke, selanjutnya nomor 14. Berapakah luas luka bakar yang dialami pasien jika dihitung berdasarkan rule of 9? Seorang laki-laki 35 tahun, rule of 9 ya, ekstremitas atas kanan, paha kanan, setengah area punggung yaitu punggung bagian kanan. Tunggu. Jawaban yang tepat. Kita uraikan dulu ya, rule of 9-nya apa. Oke. Ekstremitas atas kanan, dia nggak ngomong depan atau belakang, berarti nilainya berapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? 9. 9. Gitu nggih. 9. Paha kanan. Paha kanan. Paha kanan dia nggak ngomong depan belakang, berarti 9. 9. Good. Kalau kita ngomong paha depan saja 4,5. Tapi kalau ini ngomongnya nggak ada depan belakang, berarti ini 9. Kaki itu 9, gitu. Kaki itu kaki itu 18 kalau depan belakang. Gitu aja Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke. Betis muter itu 9. Jadi kalau kaki keseluruhan hanya kanan saja 18, kiri saja 18. Setengah area punggung bagian kanan. Berarti berapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Setengah area punggung. Ya, jawabannya adalah 9. setengah area punggung. Kalau punggung saja itu 9. Punggung saja, punggung utuh nggih. Punggung utuh. Jadi di belakang itu ada pinggang sama punggung. Ya, benar ya. Punggung sama pinggang. Oh ya, gitu nggih. Pinggang itu bagian bawah nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pinggang itu 9. Terus punggung itu juga 9. Nah, di sini ngomongnya hanya setengah. Kira-kira jawabannya berapa ini? Kalau punggung bagian kanan saja, setengah area 4,5. Jawaban yang tepat adalah 27. 99, 22,5. Gitu nggih. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Cukup nggih? Cukup. Selanjutnya nomor 15.
Metode pemberian oksigen yang paling tepat. Seorang perempuan berusia 50 tahun mengalami sesak nafas, nyeri dada, dibawa ke IRD. Pada saat pemeriksaan didapatkan Membengkakan. nafas 24, saturasi 95. Berarti ini pakainya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang paling cocok nomor 15. Kira-kira ya? A. Gitu nggih. Nasal kanul. Nasal kanul. Nasal kanul diberikan 3 sampai 5. Ada yang guideline ngomongnya 3 sampai 6. 1 LPM nasal kanul, 1 LPM nasal kanul. Kalau orangnya ini progresifnya baik, itu sama saja meningkatkan 4% ya. 4% atau 4%. Ya, atau 0,04 gitu nggih. Jadi yang paling rendah dulu karena ini sudah 95. Oke, selanjutnya nomor 16. Masalah keperawatan yang tepat. Seorang anak perempuan umur 5 tahun dibawa ibunya ke RS dengan riwayat panas, kejang, tidak sadarkan diri. Pemeriksaan kesadaran GCS-nya 232, suhu tubuh 39, frekuensi nadi 134, usianya 5 tahun. Nafasnya 30, oke. Bentar, nafasnya 30. Dari hasil pemeriksaan cairan LCS, pasien dinyatakan meningitis liquor cerebrospinal. Oke, jawaban yang tepat untuk kasus di atas iya. Seorang anak perempuan dibawa ibunya, riwayatnya panas, kejang, tidak sadarkan diri. GCS-nya 232, suhunya 39. Dengan data di atas, pasien ini lebih cocoknya diagnosa keperawatannya apa? Jaringan cerebral. Jaringan cerebral. Ya, gangguan perfusi cerebral. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti ada diagnosa baru selain gangguan perfusi cerebral, itu namanya penurunan kapasitas adaptif intrakran. Ya, diagnosa ini baru, mungkin 5 tahunan ini. Jadi ini tidak ngomong volume, penurunan kapasitas adaptif itu ngomongnya gini, abnormal dari adaptasi yang normal gitu, apa ya? Misal tidak sesuai dengan keadaan normal. Jadi ini bisa digunakan untuk cedera kepala, terus meningitis, apapun masalah. Pulang tidak? Tidak. Apapun masalah yang ada di susunan saraf pusat. Nggih. Susunan saraf pusat. Ini yang baru nggih. Nanti kalau masih ada gangguan perfusi jaringan cerebral ya nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu penurunan kapasitas adaptif intrakranial, ini tidak ngomong volume, tetapi ngomong kemampuan intrakranialnya, susunan saraf pusatnya, nggih. Gitu nggih. Jadi tidak ngomong cervical, torakal, lumbal, sakrum, ya gitu enggak. Jadi ini diagnosa yang baru. Mungkin 5 tahunan ini ya, diagnosa 5 atau 6 tahunan ini ya, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Saya lanjutkan nomor 17. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu? Cukup? Oke, selanjutnya masa keperawatan utama.
Seorang anak usia 5 tahun dibawa UGD dengan keluhan sesak nafas disertai panas dan batuk berdahak. Bisa kelihatan nggih, nadinya 112, nafasnya 38, suhunya 38, ronki. Jawabannya tepat adalah Bersihan jawabannya jalan nafas. iya, good. Nggih, bersihan jalan nafas. Ya. Nih, soal yang paling mudah ya. Karena dahak. Oke, selanjutnya. Apakah intervensi utama yang harus dilakukan oleh perawat berdasarkan kasus di atas? Seorang anak 6 tahun dibawa ke RS dengan keluhan panas 3 hari lalu. Adanya mimisan 1 kali, hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, adanya petikye, perdarahan bawah kulit, tensinya 90, nadinya 120, suhunya 38. Nah, intervensi utama yang harus dilakukan perawat adalah adanya perdarahan bawah kulit. Berarti ada cairan yang tidak semestinya berada di sebuah tempat. Berarti jawabannya adalah Dehidrasi cairan. dehidrasi cairan. Nggih. Karena cairannya di interstisial, tidak di intrasel, gitu nggih. Ataupun vaskular. Jadi kita harus lakukan rehidrasi. Oke, nomor 19. Jenis cairan infus yang sebaiknya dipasang perawat. Seorang laki-laki 54 tahun mengeluh badan terasa lemas, sering pusing. Hasil pemeriksaan laboratorium kadar HB 7,2, kadar hematokrit 62. Dokter meminta perawat untuk memasang infus. Apa ya infus dan sebentar lagi akan dilakukan transfusi darah. NaCl. NaCl 0,9%. Oke, good. NaCl. Oke, selanjutnya langkah pertama untuk menolong korban. Seorang laki-laki umurnya 40 tahun. Saat berada di pusat pembelian tiba-tiba memegangi leher kemudian terjatuh tidak sadarkan diri. Setelah direspon korban tidak ada respon. Jawaban yang tepat adalah Meminta pertolongan. meminta Tolongan. Itu nggih. Saya tulis dulu untuk ya. Jadi ngomongnya D R S A B C. Gitu nggih. Danger berarti 3A. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman penolong, aman lingkungan, aman pasien. R-nya apa? Respon ya. Cek respon. Cek respon. Respon cek. Respon cek. Terus S-nya apa? Send for help. Send for help atau minta bantuan. Minta bantuan. Itu nggih. Jadi urutannya gini. ABC itu apa? Cek nadi karotis dan nafas secara bersamaan. Oke. Selanjutnya nomor 21. Tindakan prioritas yang tepat. Oh ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ini nggih, untuk urutannya seperti ini nggih, untuk gadar ya. AFPO ya. Alert, verbal, pain sama unresponsive. Oke, sekarang nomor 21. Tindakan prioritas yang tepat. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dengan riwayat TBC dibawa ke IRD
Keluhannya sesak hebat. Pasien lemah, terdapat distensi vena jugularis. Oke, miring ya. Timbul. Tekanan darah 100, nadi 78, nafasnya 28, pemeriksaan ronsen didapatkan gambaran pergeseran trakea ke arah kanan. Deviasi trakea ke arah yang sehat, berarti yang masalah yang kiri. Oke, jawaban yang tepat untuk kasus di atas iyalah D. D. Adanya pergeseran trakea ke arah kanan. Berarti ini ada deviasi trakea ke arah kanan, ada masalah di pleura bagian kiri. Jawaban yang tepat untuk kasus di atas ialah adanya Oke. distensi vena jugularis. Jawabannya? Jawabannya? Observasi tanda vital, cek hemoglobin, mempertahankan jalan nafas, memberikan oksigen, atau lakukan pemeriksaan laboratorium. Sesak hebat. Berarti kemungkinan apa? Kemungkinan apa? Pneumotorak ya. Pneumotoraks. Pneumotoraks itu ditandai dengan satu sesak hebat, sianosis, distensi vena jugularis, adanya deviasi trakea ke arah yang sehat, ini kanan. Nah, resiko pneumotoraks ini adalah shock. Shocknya karena jantungnya terhimpit. Jantung terhimpit. Oke, karena ini tensinya juga ikut turun. Gitu, gitu. Jadi jawabannya tepat adalah jawabannya tepat apa, Bapak-bapak? Oke, Pak. Jawaban tepat adalah C. Pertahankan jalan nafas. Trakea ke arah kiri. Kemungkinan kedesak. Nggih. Nah, kedesak daerah bagian. Jadi kalau ngomongnya adalah trakea ke arah kiri. Trakea ke arah kanan nih, ke arah kanan. Berarti atau kita ngomongnya adalah deviasi trakea. Berarti yang sakit adalah kiri. Gitu nggih. Ya, di mana pleura, kafum pleura itu dapat tekanan positif. Tekanannya harusnya negatif karena adanya tension pneumotorak, berarti tekanannya jadi positif di kiri, sehingga trakeanya harus geser ke arah kanan. Nah, ini distensi vena jugularis. Ya, meskipun nggak ada tulisan hipersonor, tapi ini kelihatan. Meskipun hematotorak tidak akan ada deviasi trakea seperti ini. Dia hanya sesak saja. Gitu nggih. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ini adalah tanda gejala khas dari tension pneumotorak. Jadi tension pneumotorak itu bisa open, bisa non open, gitu nggih. Dan non open itu bisa karena TBC. Gitu nggih. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, meskipun nanti dikasih oksigen, nggak bakal membaik, nggak bakal terlembab, harusnya dipertahankan jalan nafasnya. Dengan cara apa? Ya tadi, needle torakosintesis atau dekompresi dada. Ya, itu nggih. Cuma ini tidak terlalu, tapi ini adalah ciri khas dari adanya tension pneumotoraks. Tuh. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Lanjut, Pak. Lanjut, J. Lanjut. Nah, ini nadinya, tapi nadinya masih oke ya. Tadinya masih oke. Biasanya kalau sudah pneumotorak, adanya shock,
karena jantungnya itu terhimpit, nadinya ikut tinggi. Ya, oke. Selanjutnya nomor 22, tindakan pertolongan bagi korban. Anda melihat seorang laki-laki tiba-tiba tidak sadarkan diri di tempat umum. Saat Anda periksa tidak dapat adanya pernafasan. Nah, tidak ada pernafasan. Tidak ada denyut nadi karotis. Berarti harus dilakukan? Di RGP. Ya, langsung. Tidak ada. Nanti kalau hanya ngomong tidak ada nadi karotis, langsung RJP. Oke. Tapi kalau dia ngomong tidak ada nafas, berarti apa? Cek nadi karotis. Gitu nggih. Jadi nadi karotis nggak ada, langsung RJP. Meskipun nggak ada keterangannya nafas. Tapi kalau nafas tidak ada, selanjutnya apa? Cek nadi karotis, jangan RJP. Kalau hanya tertulis tidak ada nafas. Gitu nggih. Selanjutnya nomor 23. Apakah teknik yang tepat untuk mempertahankan jalan nafas? Seorang laki-laki berusia 15 tahun mengalami kecelakaan. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian didapatkan pasien tidak sadar, tidak sadar, didapatkan adanya luka pada daerah kepala belakang. Nah, ini apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Tindakan yang paling tepat. Yang B, Bapak. Jawabannya adalah B. B, chin lift. B, cili. Chin lift. Ini kemungkinan kalau luka pada daerah kepala, berarti apa? Kemungkinan trauma servikal. Kemungkinan. Jadi jawabnya kemungkinan trauma servikal. Dan kemungkinan lagi trauma basis kranii. Gitu ya. Trauma servikal tidak boleh dihetil. Trauma basis kranii tidak boleh dijotras. Oke. Oke, selanjutnya 24. Apakah masalah keperawatan yang prioritas? Seorang laki-laki usianya 50 tahun tidak sadar dan dibawa keluarga ke UGD dengan gejala 121. Hasil pemeriksaan didapat kadar gula darahnya 250, tekanan darahnya 150, nadinya 90, nafasnya 28, terdengar suaranya mendengkur. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Jalan nafas tidak efektif. Yang A. Jawabannya adalah Yang A. Jalan nafas tidak efektif. jalan nafas, ya benar, jalan nafas tidak efektif karena mendengkur. Selanjutnya GCS korban. Oke, GCS korban. Seorang laki-laki mengalami kecelakaan tidak sadar. Kemudian dibawa rumah sakit, diperiksa, ternyata responnya membuka mata setelah dicubit. Membuka mata setelah dicubit berarti apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? 2. Ya, good 2. Ya, 2. 2. Oke. Kata-katanya hanya mengerang. Nah, ini kata-katanya hanya mengerang. Berarti jawabannya ada 2. Oke, good. Tangannya fleksi, mengangkat. Oke. Fleksi, mengangkat. Jawabannya 3. ya sudah jelas nggih. Ada 3 ya, nggih. 2. Oh ya, ada 2. Oke, benar 3. Kalau enggak A tadi C ya. Tapi sudah jelas jawabannya adalah A. Itu nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, fleksi. Kalau
Kalau yang 2 itu adalah ekstensi ya, ekstensi. Oke, selanjutnya nomor 26, komplikasi yang bisa terjadi. Seorang perempuan 30 tahun mengalami kecelakaan di jalan raya. Data yang ditemukan perempuan tersebut masih sadarkan diri. Pernafasannya kusmaul, kaki kanan bagian betis patah, dan tulang kelihatan nembus kulit. Posisi betis abnormal, terjadi perdarahan banyak pada lokasi patah kaki sehingga kelihatan pucat. Komplikasi yang mungkin akan timbul adalah Shock hipovolemi. shock hipovolemik atau shock hemoragik. Iya, shock hemoragik sudah pasti shock hipovolemik. Tetapi shock hipovolemik, shock hemoragik sudah pasti shock hipovolemik. Tapi tidak semuanya hipovolemik itu adalah shock hemoragik. Gitu nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ditangkap apa yang saya sampaikan. Jadi gini. Semua shock hemoragik pasti hipovolemik. Tapi tidak semua hipovolemik itu hemoragik. Ya, misal contoh adanya edema anasarka, ya kan? Edema anasarka, dia shocknya adalah shock hipovolemik, tetapi tidak shock hemoragik. Misal tersengat listrik, ya, tersengat listrik, dia shock hipovolemik tetapi tidak shock hemoragik, gitu. Tapi semua shock hemoragik pasti shock hipovolemik. Ngoten nggih. Selanjutnya 27. Apakah tindakan yang bisa kita lakukan pertama kali bagi kaki pasien tersebut? Seorang perempuan usia 30 tahun mengalami kecelakaan di jalan raya. Ditemukan masih masih sadarkan diri, pernapasannya kusmol, bagian kaki kiri atas kelihatan menembus kulit. Posisi betis abnormal, perdarahan banyak pada lokasi dan terlihat pucat. Tindakan apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Tindakan apa yang harus kita lakukan pertama kali? Mengikat bagian Menutup luka ya dan baju pasang. Menutup luka, mengikat bagian atas fraktur. Ada yang lain? Yang E. Yang Hai. Ya, Memasang bidai, Pak. ya, memasang bidai. Ibu, kalau ngomong menutup itu beda dengan membebat. Jadi dalam konteksnya, konsepnya adalah menutup itu hanya melakukan covernya saja. Tetapi kalau membebat itu melakukan penekanan sekaligus menutup. Gitu nggih. Oke. Kenapa kok nggak di atas fraktur? Karena ini ada yang ngomong juga, ada yang menembus, ada yang betis juga. Jadi langkah yang terbaik adalah memasang bidai agar tidak terjadi pergerakan. Pergerakan memunculkan vaskularisasi. Vaskularisasi memunculkan perdarahan. Gitu nggih. Saya lanjutkan.
Nomor 28. Langkah apakah yang harus dilakukan pada tahap berikut? Saat melakukan teknik RCP, detak jantung pasien sudah kembali normal. Jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah A. Pak. recovery position. Oke. Harusnya detak jantung pasien sudah kembali. Ini harusnya adalah cek breathing-nya. Ini jawaban yang tepat itu sebenarnya adalah cek breathing. Kenapa cek breathing? Seperti yang saya sampaikan tadi, nadi ada, belum tentu nafas ada. Tapi kalau nafas ada, pasti nadi ada. Dimengerti, nggih? Nah, kalau nafas ada, ya sudah langsung recovery position. Tapi ini akan langsung rescue breathing tambah salah, nggih. Ini harusnya jawabannya adalah cek breathing, bukan recovery position. Tapi ya paling mendekati lah. Nggih. Sampai di sini dipahami nggih apa yang saya maksud nggih. Nadi ada, belum tentu nafasnya ada. Nafas ada, pasti nadi ada. Gitu nggih Bapak-bapak dan Ibu. Nggih. Rescue breathing. Jawabannya mungkin rescue breathing kalau. Cuma ini nggak jelas ya. Ya kita asumsikan. Tapi kalau ini soalnya nggak lengkap ya. Jawabannya yang lebih tepatnya nggak lengkap. Ya. Bapak Ibu tolong diperhatikan baik-baik nih untuk soal SOP seperti ini. Ini pitfalls ya. Ya, cuma jawabannya kurang tepat ini. Recovery position terjadi jika nafasnya bagus. Nafas bagus pasti nadi bagus. Oke, selanjutnya tindakan keperawatan yang harus dilakukan. Seorang laki-laki usia 35 tahun dibawa UGD dengan keluhan cedera kepala. Dialami 2 jam akibat kecelakaan tertimpa kayu saat bekerja. Luka segini. Pasien tampak pucat, mual, muntah jika bergerak. Nadinya 90, tekanan darahnya 90, nadinya 100, nafasnya 26. Hasil pemeriksaan diagnostik epidural hematom. Oke, perdarahan epidural. Jawaban yang tepat adalah B. Jawaban tepat adalah B. Mengaji status neurologis. Good. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya soal terakhir ya. Soal terakhir 30, apa intervensi keperawatan yang pertama kali dilakukan? Seorang wanita berusia 45 tahun dengan diagnosa hemaptu, batuknya berdarah sebanyak 2 gelas. Warnanya merah segar, berbuih dan bergumpal, tidak disertai makan, tampak kondisi gelisah. Kondisi umum tampak lemah, wajah, telapak tangan pucat, konjungtivanya anemis, tekanan darah 100. Nadi 96, frekuensi nafas 24. Jawaban yang tepat untuk kasus di atas ialah jawaban yang tepat adalah batuk darahmu sebanyak 2 gelas 500 cc, warnanya merah segar, berbuih, bergumpal, tidak disertai makan, dan tampak gelisah letargi. Kondisi umum lemah, wajah dan telapak tangan pucat, konjungtiva anemis, tekanan darahnya 100. Frekuensi nadinya sudah mendekati 96, nafasnya sudah 24. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus nomor 30 apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Observasi terjadinya sumbatan, Pak. Observasi terjadinya sumbatan. Cek apakah terjadi shock hemorrhagic, Pak? Ya, yang lebih tepat adalah
cek apakah terjadinya shock hemoragik. Tampak keadaannya gelisah. Oke. Gelisah, kondisi tampak lemah, wajah dan telapak tangan pucat. Itu nggih. Batuk darah ini sudah tidak Ibu, tidak ditemukan tanda-tanda yang merujuk pada sumbatan jalan nafas. Jadi shock hemoragik juga bisa karena perdarahan intraabdomen karena hematunya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ada yang tanyakan? Ada feedback? Mungkin tidak sependapat ataupun ada yang berbeda pada saat di lapangan. Mungkin kita bisa rembukan bareng. Mohon jangan sungkan untuk menyampaikan segala kritik dan sarannya. Saya sangat terbuka sekali untuk feedback dari panjenengan. Ada? Cukup? Mungkin nanti kalau ada masukan bisa langsung ke admin atau bisa langsung ke kontak saya. Jangan sungkan. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada yang sengaja ataupun tidak sengaja yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semua, dan doa yang paling khusus dari diri saya, semoga tahun ini adalah tahun panjenengan semua sehingga bisa diterima di seleksi pada tahun anggaran ini. Amin. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bapak-bapak dan Ibu. Saya akan kirimkan setelah pertemuan ini segera ke admin dan mungkin bisa di-sharekan ke panjenengan. Terima kasih atas waktunya. Doa terbaik untuk panjenengan semua. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share screen, ya. Saya izin live.